sehat alhamdulillah. Duduk Bu Rika. Ini terima kasih. Belum ada minum ini gimana? Saya belum sarapan loh Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, ya? semangat. Alhamdulillah. Karena harus Ngomong-ngomong, kita ada jadwal itu ya, supervisi. Kapan itu Bu Rika? saya ada minggu besok nih. Besok ya? Di kelas 10 TI. Itu besok kelas berapa? 10 TI? 10 TI. Materinya apa itu? Besok introducing self dengan introducing others atau sama. Introduction, perkenalan diri. Oh alah, maklum saya bukan guru bahasa Inggris. Jadi kan di Indonesia ya. Ya, jadi nggak tahu gitu materinya apa aja gitu kan ya yang diajarkan. Ya oke. Untuk observasi besok, tujuan pembelajaran pada materinya Bu Rika tuh apa? Yang pertama, peserta didik mampu mengenali hal-hal penting yang ada dalam introduksi dalam materi memperkenalkan diri baik itu diri dia sendiri maupun memperkenalkan dan yang kedua peserta didik mempresentasikan atau mendemonstrasikan perkenalan diri mereka di depan kelas. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Berarti selain ibaratnya memahami juga bisa mempraktekkan langsung gitu ya Bu ya. Kan itu tujuannya tadi ada berapa itu? Iya lebih dari satu ya Bu ya. Sedangkan durasi mata pelajarannya berapa besok itu Bu? 2 jam. 2 jam. Berarti 90 menit ya. Kira-kira nih Bu Rika untuk 90 menit belum lagi dipotong pendahuluan, dipotong penutup. Strategi apa yang Bu Rika mau pakai? Perkenalkan lainnya seperti ini. Kemudian saya akan bagi anak-anak dalam beberapa kelompok. Kemudian mereka bisa berdiskusi bersama apakah mereka memilih tema untuk memperkenalkan diri mereka atau untuk memperkenalkan orang lain. Mereka bisa juga selain melihat video, bisa juga mereka cari referensi lain, bisa di buku, di modul, atau di referensi YouTube atau digital. Berarti ya Bu ya, saya konfirmasi dulu nih, dari sumber belajar itu kan lebih dari satu ya Bu ya. Itu kalau tidak salah pembelajaran berdiferensiasi Bu. Apa betul yang Ibu maksud itu demikian? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Berdiferensiasi pada konten, yaitu materi yang berbeda-beda. Tadi kan juga Bu Rika ada tuh bilang materinya memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Itu sudah berdiferensiasi konten itu Bu. Kemudian ada berdiferensiasi proses, yaitu di mana anak-anak berkelompok bisa memilih temanya antara yang satu ataupun yang 2 gitu ya. Berdiferensiasi proses itu ada sumber lebih dari 1, yaitu berupa video. Kemudian boleh dari sumber lain seperti internet ataupun dari buku paket gitu ya Bu ya. Terus produknya ini kira-kira apa itu nanti Bu? Apa berupa presentasi atau bagaimana menurut Ibu? Kalau produk hasil dari diskusi mereka karena direlevansikan dengan tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu peserta didik mampu untuk berkomunikasi bahasa Inggris. Jelas nanti produk hasil akhirnya adalah mereka tuh mampu untuk memperkenalkan orang lain di depan umum. Oh iya, berarti praktek langsung atau presentasi gitu. Mungkin nanti secara teori akan dituangkan di itu ya Bu ya, kayak mungkin KPD atau seperti itu. Oh iya, luar biasa. Guru hebat ini. Semoga nanti pembelajarannya lancar. Terus saya juga bisa observasi. Berarti kalau diambil dari percakapan kita tadi, rencananya Ibu Rika untuk menggolkan tujuan pembelajaran adalah dengan
pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan inti ya Bu ya. Pada kegiatan inti berarti kita sepakati saja saya akan lebih fokus pada kegiatan inti untuk observasi Ibu Rika gitu ya. Siap. Oke, semangat ya. Semangat. Besok jam berapa itu kita mulai supervisinya? Saya masuk di jam 9. Jam 9 ya? 9 pagi. Jam 9 pagi. Itu di jam keberapa? Jam ketiga ya. Jam ketiga. Oke lah, mudahan besok kita bisa sehat semua gitu ya Bu ya. Bisa dimudahkan anak-anak juga hadir semua. Saya juga berharap hasil dari pembelajaran anak-anak ini bisa menjadikan anak-anak lebih percaya diri dalam komunikasi bahasa Inggris. Kemudian mereka jelas mereka tuh cinta dan like dengan bahasa Inggris gitu, dengan yang selama ini kan paradigmanya bahasa Inggris itu susah untuk bicara, untuk ngomong satu kata aja susah gitu. Nah, saya ingin mencoba merubah mindset ke anak-anak itu bahwa bahasa Inggris itu having fun, menyenangkan. Dengan melihat gurunya aja mungkin anaknya juga senang. Apalagi nanti gurunya berbahasa Inggrisnya itu, wah kok ibu ini sepertinya mudah sekali gitu ya. Mereka jadikan minatnya akhirnya bertambah belajar di bahasa Inggris. Mudah-mudahan Bu Indah sehat terus ya. Amin. Yang penting Ibu Rika sebagai guru bahasa Inggris jangan menyerah meskipun kita basicnya kan bahasa Indonesia, apalagi kita juga di Kalimantan bahasa Banjar. Ya setidaknya di mapelnya Bu Rika inilah tumbuh minat lah untuk mempelajari bahasa Inggris. Setidaknya dengan melihat Bu Rika pun, semangat Bu Rika pun, mereka ikut semangat belajar. Ya. Semoga dilancarkan. Amin. Itu aja berarti Bu Rika ya. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Good morning. Sebelum kita masuk ke materi, apa baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan segala limpahan berkah ilmunya kepada kita semua. Can you lead our praying day? Of course. Before we starting, let's run together. Begin. Di absen dulu ya. Rizky dan Moana. Oke. Nama Fauzi. Para Aditya Bakti. Sudah pada sarapan? Have you breakfast now? No. Not yet. Yeah. Why? Then, Because it's very short I time. forget to record my food. Oh, you forget your breakfast? Yes. Yes. How about you, Vicky? Have you breakfast now? Yes. What do you omit to your breakfast? Oh. Ice. Nasi, rice, fried rice. Fried rice. Okay, next. Hari ini sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu ya. Tapi ice breakingnya dalam bahasa Indonesia saja. Nah, siapa satu orang bisa memimpin lagu Garuda Pancasila? Up your hand. Garuda Pancasila. Have you? Okay. Akhir. Stand up please. Semuanya berdiri ya nak. Stand up please. Tepuk tangan dulu. Kenapa jadi lagu Garuda Pancasila? Ya karena kalian adalah pelajar Pancasila. Harus mencintai negara. Kamu cinta negara Indonesia? Kalau berkorban untuk Indonesia? Siap. Baik. Hari ini, sudah dilihat adalah tentang introducing self and someone. Introducing.
introducing? No, what does it mean of introducing? What does it mean? Perkenalan, so adalah diri kita sendiri, sementara someone adalah orang lain. Have you someone in your life? Have you someone in your life? Kalian punya seseorang di hidup kalian? Punya. Sebutkan siapa aja. Parents, mother and father. Someone is not special someone, tapi someone adalah orang yang ada di dekat kalian, yang ada di selalu bersama kalian 24 jam. Siapa aja? Berarti orang tua, mothers and mother, kemudian sister and brother, kemudian keluarga yang lain atau family, lalu teman-teman, guru dan yang lainnya. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagian penting dalam perkenalan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Karena mampu kita, maka kita ada dengan hubungannya dengan bahasa Inggris, maka yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan perkenalan diri di depan kelas. Dan yang ketiga, peserta didik mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan percaya diri. Sebelumnya, saya mau nanya, pernah nggak introducing yourself? Have you ever introducing yourself? Pernah? Di SMP mungkin pernah? Karena pada kelas 10 ya. Pernah di SMP introducing yourself? Gimana rasanya? Ya. Perkenalan diri. Saya mau nanya nih, biasanya dalam perkenalan diri itu apa aja sih yang diucapkan? Nama. Berarti bahasa Inggrisnya nama apa? Kemudian tempat tinggal. Kemudian umur atau usia atau age. Kemudian hobi. Kemudian apa lagi? Ya, cita-cita. Biasanya umum hanya itu ya. Name, kemudian dia full name-nya siapa, nama panggilannya, kemudian address-nya, terus hobinya dan cita-citanya. Biasanya sekitar itu. Oke. Nah, sebelum kita nanti akan masuk ke tahapan berikutnya, kalian bisa memperkenalkan diri kalian maupun teman kalian. Nih, lihat nih, ada apa di sini? The expression nice to meet you is used when you meet someone. When you meet someone for the first. Ya, contoh misalnya ibu baru ketemu sama Bagas the first time. The first time saya baru ketemu. Berarti saya nanya, saya nyapa ke Bagas ketika perkenalan dia adalah Hi Bagas, nice to meet you. Saya bilang ke Bagas, nice to meet you. Ya, Bagas respon balik itu adalah nice to meet you too. Oke, pertama kali bertemu seseorang. Nah, ketika ada seseorang yang menyapa kalian dengan nice to meet you, kalian bisa berikan ekspresi ke mereka dalam 3 hal. Yang pertama, nice to meet you too, atau good, nice you, atau lovely, nice to meet you. Ya, tapi yang paling sering didengar yang mana? Nice to meet you. Karena udah ketemu sama nice to meet you. Sampai sini bisa ada gambaran gitu. Nah, kalau ternyata memperkenalkan diri sendiri maupun memperkenalkan orang lain, pasti ada samaan yang khas banget dari bahasa Inggris, yaitu nice to meet you.
Udah ada gambaran ya? Oke, baik. Halo. Oke. Halo. Hi. How are you? How are you? I'm good. How are you? I'm good. Good. Do you speak English? Oh, are you American? Yes. Ini yang paling sering di sini ya. Hai. Halo, dari hai. Oke. Oh, halo. Hello. Hai, pas ya. Kemudian, Hi. oke. Kemudian, how are you? Ini yang paling sering. Apa artinya how are you? Apa kabar? Apa kabar? How are you? Menanyakan kabar dibagi menjadi dua. Nah, yang harus tahu yang tahu ya. Sama seperti nice to meet you tadi. Nice to meet you dipakai apabila kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Nice to meet you. Nah, menanyakan kabar juga ada dua hal. Oke, yang pertama ketika kita ditanya how are you, berarti orang itu sudah sangat kenal baik dengan kita. Sudah sangat tahu kita tahu dia. Jadi sama-sama saling tahu, maka bisa nanya dengan how are you? Apa kabar? Jawabannya I'm fine, thank you. Atau I'm well. Yes. Jawab. Jadi ketika ada seseorang cuman responnya cuma kayak biasa good, what, I'm not well, nggak apa-apa. Ya. Ditanya dengan how are you? I'm good, fine, thank you. How about you? Fine, good, thank you. Selesai. Jadi ada bahasa Inggris yang tidak perlu bertele-tele, dia bisa langsung ke jawaban pastinya aja, apa yang ditanya dia yang dijawab. Kemudian yang kedua, ketika bertemu seseorang yang nggak pernah ketemu sama sekali, baru pertama kali ketemu, tapi nanyain kabarnya. Maka yang dipakai adalah how do you do. How do you do. Sama, artinya sama, yaitu apa kabarnya. Jawabannya apa? Sama, I'm fine, thank you. What about you? Nah, karena awal ya, ada first time ketemu, maka kita juga memberikan respon yang sama, respon balik ke dia adalah dengan how. Sampai sini oke ya? Oke. Nanti berubah. Nanti habis sudah nanya ke kabar, nanya what's your name, my name is, what I call you, dengan panggilan apa, you can call me apa, dan seterusnya itu mengikuti dengan sendirinya. Oke. Nah, untuk supaya lebih gregetnya, saya akan bagi kalian dalam kelompok. Ya, nanti di sini saya meminta kalian untuk membuat sebuah percakapan dalam bahasa Inggris. Kalian bisa memberi tema. Apakah kalian mau memperkenalkan diri kalian sendiri, berarti menggunakan introducing self, ataukah nanti bisa dalam satu kelompok itu kalian mau bikinnya saya mau introducing someone, berarti kalian memperkenalkan teman kalian dalam satu kelompok. Oke, nanti akan ibu kasih kesempatan untuk kalian buat presentasi atau mendemonstrasikan di depan. Siap? Siap. Ya, pertama kelompok satunya adalah para Aquiliana. Kemudian Brothers of Cario, jadi dibaca. Bisa ke sana. Ahmad dan buka dulu saya.
Always read. Always reading. Say A. Ready? How are you? Ready? Yes. Ready. Okay, students. Are you ready? Up your hand. Silakan ready. Oke, kelompok satu udah ready. Oke, ya silakan. Kelompok dulu dalam kelompok selanjutnya. Oke, demonstrasi ini demonstrasi tentang ada yang disampaikan kepada temannya. Ya, mau introducingnya apa? Oke, silakan. Ask to the door. Ask to the door. Kata kerja. Yes. Hi, good morning, friend. Nice to meet you today. Nice to meet you too. My name is Diki Firmansyah. Call me Diki. And study in SMK Dua Prehari. What do you name? Yo, this are I'm from Technology. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Yes. Thank you. Thank you. Ya, itu tadi adalah contoh perkenalan untuk memperkenalkan teman kalian yang depan. Jadi mereka tetap menggunakan nice to meet you ya. Nice to meet you tuh nice to meet you, nice to meet you. Oke, next yang kedua adalah contoh memperkenalkan dirinya sendiri. Oke, how? Contoh memperkenalkan dirinya sendiri. Introducing yourself. Ibu kelas dulu sayang. Hi, Hello. morning friends. Morning. Nice to meet you too. Nice to meet you. My name is Alden Febri Handayani. Can call Alden. Alden. How are you, Alden? I'm fine. Nice. I live in Pabahanan. I school in SMK in Dua Prehari. My hobby is reading a book. And I want to be a successful woman. wanita Any questions? Nah, di sini boleh mempertanyakan apa aja. Any questions? Yes, Bagas. I have a question for what's your favorite sport? What I is? mean, I said, what's your favorite sport? What is your favorite food? No, No. sport. Sport. Like football or something. A sport. Okay. What is your favorite sport? Sport. Yes. My favorite sport. Badminton. Any questions else? Ada pertanyaan lain? Any questions else? Up your hand. Okay, Jonah. Hi Alden, what's your age? What is your age? Kalau nanya umur bisa what is your age atau how old are you? How is How your old are age you? atau how old are you? My old I 16. 16 years old. 16 years old. Like me too. Sama seperti saya berarti 17 years old. Wow. I don't believe you, miss. Any questions more? One questions more? Yes. What is your favorite food? What is your favorite food? Nasi
and chicken, fried chicken. Chicken. You like chicken? Yeah. You like chicken? Yeah. No. No. Fried chicken. Fried chicken. Okay, fried chicken. And then noodle, fried chicken. Yes, noodle, fried chicken, and then sudah. Oke. Dia tadi ada bilang, I like my favorite food is fried chicken. No. Noodle, and chicken. You like chicken? Yes. You like it? Yes, chicken. No, fried chicken. Chicken. Ayam. Thank you, Dev. Nice to meet you. Dan lihat temannya pada maju ya. Dan dia memperkenalkan kelompoknya. Orang lain. Dan dia memperkenalkan diri Sendiri. Oke kan semuanya? Ya. Silakan kumpulkan APBD-nya di depan. Masuk aja sampai di depan. Ya. Nah, sebelum berakhir nih, ada yang bisa nimbuhin nggak pelajaran kita hari ini? Up your hand. Oh yes. Yes. Atau depan? Apa nih batas kesimpulannya ya? We can introduce ourselves and other in English. We speak curriculum fit or personal identity. Repeat again. We can introduce ourselves and other in English. We speak curriculum fit or personal identity. Okay. We can. Thank you guys. We can introduce ourselves and others in English. We speak or pronoun curriculum vitae on personal identity. Berarti kesimpulannya bisa memperkenalkan orang lain dan sendiri sendiri. Alhamdulillah. Give applause untuk kita semua. Oke, gimana perasaannya? Enjoy. Senang? Happy. Relax? Oke. Yang pasti udah bisa ini ya, mulutnya gitu ya, udah bisa. Yes. Kalau gugup terbata-bata itu manusiawi, itu juga gugup. Oke, kalau kamu sendiri senang, refresh. Nah, oke, kamu sendiri? Ya, kamu senang? Oh yeah. Oh yes. Okay. I think that's all for material day, and then thank you very much for your coming, for your attention. See you next week in our material day, and then I hope that you can enjoy in our material, and then can you reflection about your capability to introduce yourself and introduce someone in the next. Dana silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obrolan lagi untuk ya. Jadi kita butuh informasi ya, dan silakan Ibu Lina bisa melanjutkan lagi. Terima kasih banyak.
Saya juga. Baik, saya untuk Oke. bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Binda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, I'm so fine, tetap semangat. Hari ini ada jam ngajar? Insya Allah tidak ada. Tidak ada ya? Oh, berarti, Adanya di jam pagi tadi aja. ada kegiatan itu ya? T5 T5. ya? Oh, iya, iya, T5. Oke, gini, kita akan melaksanakan pasca observasi setelah saya melihat Ibu Rika mengajar kemarin ya. Nah, itu apa Ibu Rika masih ingat tujuan pembelajaran waktu saya observasi? Tujuan pembelajarannya pada saat itu materinya adalah introducing oneself ya. Introducing self dengan introducing other self. Tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian penting, bagian-bagian terpenting dari memperkenalkan diri, baik itu dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan perkenalan diri mereka di depan kelas. Dan yang ketiga, peserta didik mampu berbahasa Inggris dengan baik, dengan pronunciation yang baik di depan kelas juga. Oke, berarti ada 3 ya tujuan pembelajaran. Perkenalkan diri sendiri, orang lain gitu ya. Oke. Kemudian saat Ibu mengajar 2 jam pelajaran kemarin ya? 2 JP. Apa yang menurut Ibu kendala yang akan Ibu pertimbangkan untuk pertemuan berikutnya, untuk Ibu atasi? Pada saat pembelajaran itu secara garis besar anak-anak itu masih terkendala cara pengucapan sebenarnya, Bu. Apa itu namanya? Pronoun atau pronunciation-nya masih ada yang membawa dialek bahasa dia sendiri, misalnya bahasa Jawa atau terlalu Banjar. Nah, kemudian ada juga kesalahan ketika pronunciation di awal. Contoh misalnya ketika mereka bilang hai, sebenarnya kan tulisannya HI gitu ya. Itu nanti kadang-kadang mereka bilangnya hi. Oh, dasar sekali itu. Iya, kemudian contoh misalnya mereka ditanya where do you live misalnya kan. Terus mereka menjelaskan alamat dengan menggunakan numeral atau angka. Nah, di situ ada yes. Nah, mereka bilang RT 5 misalnya ya. Mereka selalu bilang RT 5. Itu kan berarti kesalahan dari dasar sebenarnya untuk pronunciation. Nah, disitulah hal-hal yang terkecil yang sebenarnya PR besar untuk guru bahasa Inggris bukan merubah sih, memperbaiki pronunciation anak itu sedini mungkin sebenarnya. Itu apa bisa disimpulkan bahwa untuk menyebutkan huruf dan angka saja masih salah gitu ya? Betul, nggih. Itu pada pembelajaran dasar. Angka yang maksudnya yang satu angka saja, terus satu huruf saja, iya, itu betul. menurut Bu Rika tuh masih keliru gitu masih ya? Keliru. Nah, untuk mengatasi itu Bu, maksudnya dalam jangka pendek ke depannya untuk pertemuan berikutnya nih, itu kan apa yang bisa Ibu ini kan masukkan ke perencanaan pembelajaran nih, bahwa oh ini di titik ini nih yang memang harus dapat perbaikan yang optimal gitu, terutama untuk apa diprogramkan di intra atau kokurikuler atau bagaimana itu untuk kan kalau alhamdulillah kalau untuk SMK Negeri 2 sekarang untuk tim bahasa Inggrisnya sudah punya program baru sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah. Jadi ada yang namanya English Advance. Nah, jadi di English Advance itulah guru-guru bahasa Inggris ini berupaya optimal untuk memperbaiki sedikit demi sedikit pronunciation dari anak-anak. Memang kalau di English Advance itu kita memang mulainya dari dasar betul, Bu. Ada yang namanya introduction, ada yang namanya nanti alphabetical dan seterusnya, itu memang kita ajarkan dari awal lagi.
Nah, setelah kita observasi, kita tanya, dan akhirnya kita simpulkan bahwa anak-anak ini ada yang sudah belajar bahasa Inggris memang di SD, tapi ada kesalahan. Dan ada juga yang di SD-nya tidak ada bahasa Inggris. Jadi mereka hanya belajar secara otodidak yang mereka tahu saja. Dan kebetulan pembelajaran otodidak yang mereka tahu itu salah. Nah, akhirnya tertanam di mindset mereka bahwa bilang dasar itu yang seharusnya 5 jadi 5, seperti itu. Nah, jadi kan tadi Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya nih ya, bahwa di peranannya. Nah, terus apakah dengan adanya plan atau rencana dari Ibu tadi untuk kurikuler berarti itu ya, di luar jam Pembelajaran. ya. Nah, itu apa tujuan pembelajaran yang tadi misalkan memperkenalkan diri, kalau pronounnya sudah bagus, apa itu bisa tercapai menurut Bu Rika? Bisa, sangat bisa, Bu. Levelnya berapa, Bu, kemarin? Waktu yang saya observasi itu level ketercapaian untuk tujuan pembelajaran tuh saya rasa hanya level berapa kira-kira? Dari 1 sampai 10 gitu. Paling untuk keseluruhan hanya sampai level 5 saja. 5 untuk keseluruhan ya, bukan karena kan memang ada yang 1 2 tuh memang sudah lancar. Betul, gitu ya. Mungkin hanya sampai level 5 rata-rata level 5 gitu ya. Nah, semoga dengan tadi rencana Ibu adanya English Advance bahkan sudah berjalan. Sudah berjalan. 1 bulan sudah berjalan. Ya, itu siapa saja Bu yang terlibat untuk program tersebut? Untuk si EO-nya atau koordinatornya adalah Ibu Seni Novianti. Kemudian supportingnya tentu saja Bapak Rodi Hartono. Kemudian untuk timnya adalah Bapak Hadi Sofian, kemudian Ibu Akram Elvida dan saya sendiri, Bu Rika. Nah, kemarin Bu Rika saat saya observasi nih, itu kan ada berdiferensiasinya kan proses ya dan produk ya. Jadi produk itu adalah saat siswa disuruh memilih. Ya. Boleh maju berkelompok, boleh maju perseorangan. Nah, saat maju berkelompok, oke, ada yang satu kelompok maju semua. Tapi saat maju sorangan, nah ternyata ada yang lain itu hanya melihat aja, malah dorong-dorongan kan ibaratnya. Nah, sepertinya kan itu berarti ada sesuatu yang menarik perhatian tuh Bu Rika. Nah, kira-kira gimana itu Bu Rika mengantisipasinya untuk kedepannya tuh? Anak-anak tuh sebenarnya nggak percaya diri aja. Nah, mereka itu unconfidence aja dengan kemampuan mereka, dan ada kemungkinan rasanya tuh aku takut salah gitu ketika harus ngomong, peronanku bisa salah atau kurang dimengerti. Nah, jadi tugas kita lah guru-guru bahasa Inggris ini membangun motivasi bagi mereka bahwa bahasa Inggris itu tidak sulit. Mindset yang harus dirubah dari bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris tuh enak loh untuk dipelajari. Kemudian kalau kita sering untuk berbicara, hanya mengatakan setiap orang yang kita lihat, hi, hello, how are you, dan itu terbiasa, akhirnya mereka dengan akan sangat luas untuk mengucapkan itu tanpa salah sebenarnya. Nah, jadi sekarang ini kan kami tim bahasa Inggris ini kalau anak-anak kelas 10 kalau ketemu sama guru bahasa Inggrisnya harus bilang, "Hi Miss, how are you? Morning, afternoon," harus, itu wajib dimanapun, mau ketemu siapapun. Dan bahkan ada juga yang sudah menerapkan ke guru mapel lain, dan alhamdulillah itu sangat direspon baik. Sampai ke bapak kepala sekolah pun ada anak yang bilang, "Hi Mister, how are you?" Ketemu di musola, "Oh fine," kata beliau. Nah, itu kan sudah ada menunjukkan bahwa anak-anak itu ada percaya diri untuk bisa ngomong di depan orang lain walaupun hanya sekedar say hello. Alhamdulillah kalau memang sudah diinikan ya. Berarti yang boleh saya tekankan tadi dari Bu Rika di garis bawahnya adalah pembiasaan. Ya? Jadi pembiasaan supaya mereka juga lebih percaya diri, begitu ya Bu Rika ya? Ya, betul. Karena kalau udah percaya diri ya itu tadi, kalau karena ada maju kelompok, berani tuh satu kelompok, mereka suatu waktu maju yang sendirian mereka dorong-dorongan gitu. Ya itu tadi. Nah, ini apakah semua guru bahasa Inggris dilibatkan untuk memasukkan program pembiasaan seperti itu? Wajib, harus.
apa itu di ini Bu, di apa namanya, di monitoring dan dievaluasi di dalam ada rubrik dan ada laporannya untuk Kami diminta Bapak dan manajemen untuk melaporkan itu setiap bulan sebenarnya. Jadi nanti akan dijadwalkan pertemuan khusus untuk mengetahui progres dari English Advance ini dan guru bahasa Inggris secara keseluruhan. berarti ada laporan Iya. secara terstruktur dan Iya. berkala gitu ke Betul. kepala sekolah Nggih, ya. betul. Berarti untuk penanggung jawabannya ya tidak main-main juga ya. Betul. Kalau Hmm. apakah nanti ada ini, ada publikasi misalkan nanti saat ada momen-momen setelah upacara atau apa untuk menunjukkan progresnya, misalkan anak maju. Kami tidak. jadwalkan setiap Jumat selesai senam, insya Allah selesai senam kami akan nunjukin bahwa English ini ada. Dan memang kalau secara teknikalnya ya Bu Indah ya, kita udah bangun dua grade, ada grade A, ada grade B. Nah di grade A itu memang digenjot banget oleh Pak Hadi Sofyan untuk bisa bicara di halayak umum dengan peronan yang bagus dan pas. Nah di grade B itu adalah pembiasaan kita untuk mengajarkan mereka membenarkan peronan-peronan mereka yang salah. Tetapi dengan grade A dan grade B itu materinya sama. Nah nanti grade A-nya udah oke, nanti akan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya yang lain. Selain bisa memperkenalkan diri, mereka juga bisa memperkenalkan sekolahnya, memperkenalkan gurunya misalnya dengan bahasa yang lugas tanpa teks. Jadi out the text gitu, ya? betul. Nggih. Iya. Dan nanti di grade B-nya nanti akan kita pecah kembali supaya ada lapis kedua dan lapis ketiga dari grade A. Itu berarti sudah level terampil ya, karena Betul. memang saya pernah ada dengar kata bijak juga Bu Rika. Iya. Bila kita terampil, maka gerakan kita tuh refleks, kita Betul. tidak mikir lagi Iya. apapun itu dalam ilmu atau pengetahuan atau keterampilan, pokoknya bila sudah refleks, Iya. berarti itu kita sudah terampil karena nggak mikir-mikir lagi. Kayak mengalir gitu. Bu. Iya, Tahu-tahu betul, ada ilham itu kayak ngalir aja itu. Nggih. Nah, jadi selama kita proses observasi Iya. sampai terakhir di pasca observasi Ibu Rika, apa yang Ibu Rika rasakan? Mengenai ini kan kita pakai tahapan coaching nih. Nah, jadi coaching menurut Bu Rika tuh bagaimana? Terus apa yang bisa Ibu sampaikan nih? Ibu rasakan selama saya Kalau awalnya tuh ketika Ibu Indah gitu ya mengkonfirmasi saya, Bu Rika bisa nggak nih kita ada yang mau diobservasi nih gitu, ada yang mau ditanyakan. Itu awalnya tuh saya gugup gitu, ini nih observasi dalam hal apa gitu ya. Saya takutnya sih kalau proses pembelajaran yang saya lakukan ke anak-anak itu ada missingnya gitu. Cuman yang jelas saya tidak lepas dari yang namanya perangkat pembelajaran, itu tidak lepas dari itu karena emang acuannya di situ. Nah untuk improvisasi ke anak-anak itu kan mengalir saja. Kalau misalnya kita di lapangan itu menemukan hal yang kurang pas ya kita benarkan gitu ya. Nah setelah diobservasi ditanya, oh ternyata hanya seputar ini aja nih yang ditanya. Nah, jadi karena dari awalnya sudah saya beranggapan bahwa ini biasa aja, nggak terlalu berat-berat banget gitu. Akhirnya saya mengalir aja. Nah sampai Ibu Indah memberikan saya kesempatan untuk mengajar di kelas dengan tema yang sama. Kemudian alhamdulillah anak-anak juga responnya sudah sangat baik sekali. Kebetulan kan ngajarnya 10 TAP ya Bu Indah ya. Yang notabene-nya memang 10 TAP ini adalah anak-anak yang aktif. Anak-anak yang aktif dan mau untuk belajar. Nah, mereka merasa bahwa memang bahasa Inggris saya itu agak kurang, Bu. Nah, jadi mereka mau untuk diarahkan dan diajarin gitu, dibenarkan. Kemudian pasca observasi, pembelajaran dan seterusnya, intinya sampai detik ini saya bicara semuanya tuh berjalan mengalir dengan sangat enak banget gitu, Bu. Nggak ada. Jadi selama ini yang Ibu tahu tentang supervisi gitu ya, ini kan sebenarnya Ibu sedang di supervisi ya kan? Nah, apa sih yang berbeda dari yang Ibu bayangkan supervisi seperti apa dengan supervisi yang kita lakukan sesama rekan sejawat ini?
dengan metode coaching ini? Bayangan saya itu Bu, kalau supervisi itu diperiksa perangkat, diperiksa prosomnya sesuai enggak dengan perangkat-perangkatnya, betul tinggi, gitu ya. bener apa enggak gitu. Kemudian supervisi langsung ke lapangan, misalnya ke kelas, bener nggak nih cara ngajarnya, PTK-nya bener nggak. Nah jadi setelah caranya observasi seperti ini di coaching, ternyata enak, tidak menekan, tidak di under pressure, kita bebas untuk mengeluarkan ini loh, ini loh Bu Indah, kalau saya ngajar tuh kesusahannya itu ini gitu. Kemudian enaknya tuh ini. Nah seperti itu aja Bu, itu aja perbedaannya. Ya sebenarnya itu Bu Rika, supervisi akademik itu yang berbasis coaching ini itu tidak ingin mencari tanda kutip mungkin kesalahan atau kekurangan dari si guru yang di supervisi, namun kita sama-sama menggali potensi, terus mencari solusi bila ada kendala, kemudian ada berbasis kemitraan. Jadi dengan berbasis kemitraan itu jadi merasa kita satu tingkat lah, satu level lah. Jadi nyaman ininya, enak ceritanya, terus tidak merasa terbebani. Kemudian yang Ibu Rika di supervisi juga merasa bisa mengungkapkan ide-ide tadi kan ternyata banyak sekali tuh idenya, bahkan solusinya, bahkan untuk jangka panjang sebenarnya sudah ada dari Bu Rika. Atau masukan dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah ada semua dari Bu Rika. Gimana? Lebih optimis atau bagaimana? Lebih optimis. Ya berusaha untuk bisa lebih optimis lagi. Yang penting tim bahasa Inggris ini kuat, kokoh, solid ya, bukan salut, solid. Solid. Berarti dari cerita Bu Rika tadi kan nanti kita ada publikasi nih ya untuk English Advance ya, itu untuk kemajuan berbahasa Inggris. Mungkin nanti suatu waktu Ibu Indah atau Ibu bisa melihat untuk kegiatan kami di English Advance. Mungkin suatu waktu bisa dilihat, oh nanti plus minusnya bisa disampaikan, mungkin apa yang kurang dari. Boleh. Nanti diundang ceritanya lah, sama lihat ini mungkin bisa diupload di IG, di YouTube sekolah, di apa, masih dikumpulin. Siap. Ditunggu kabar baiknya Ibu Rika. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Indah. Nanti pian kedepannya dengan visi misi pian itu dimudahkan, pian menjadi guru yang menjadi teladan untuk siswa, baik dari segi kompetensi guru bahasa Inggris ataupun dari yang lain. Oke, amin Bu Indah. Terima kasih banyak juga Bu Indah, saya dipercaya untuk bisa bicara hari ini. Potensi dari Bu Rika ini, makanya saya percaya aja. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.